Oke, di pertemuan ketiga kali ini mengenai ruang dimensi 3, kita sudah mulai masuk ke materi ya. Kita belajar mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Nah, mengenai kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang ini, kita harus mengetahui apa itu pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, biasanya kita sudah tahu titik itu seperti apa. Misalnya titik, kita tahu nih, ini titik nih misalnya kita tahu nih, ini titik, kita tahu titik, kita tahu juga garis, ambil sembarang garis, kita tahu juga bidang. Berarti dia, kalau bidang dalam ruang misalnya seperti halaman yang ada di buku ini atau lembar sheet ini ya, Nah, selanjutnya setelah kita tahu apa itu perbedaan titik, garis, dan bidang, selanjutnya kita mengetahui dulu pengertian titik, garis, dan bidang. Misalnya di sini, kita harus tahu dulu kira-kira dalam kehidupan sehari-hari ini yang kita tahu mengenai titik itu apa aja sih dalam kehidupan sehari-hari, garis ini apa sih, bidang itu apa sih. Kalau pada contoh di sini, pada gambar, titik-titik di sini dicontohkan adalah kilauan cahaya yang terdapat pada bintang. Kira-kira ada lagi nggak contoh dari titik yang ada di ruangan ini? Nanti tolong dijawab dan dikirimkan email juga ya. Kemudian, kira-kira contoh garis apa dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jika dalam gambar di sini, misalnya adalah kabel yang ditarik panjang ya, maksudnya salah satu kabel yang ada, yang sering kita lihat kabel listrik, itu merupakan salah satu garis. Kira-kira adakah contoh lain mengenai garis dalam kehidupan sehari-hari selain kabel? Boleh nanti juga isi di emailnya. Kemudian yang terakhir yaitu contoh bidang dalam kehidupan sehari-hari. Kalau di sini contoh bidang itu lantai atau alas dari tanahnya, itu salah satu contoh bidang. Nah, berarti kita sudah mengetahui titik, garis, dan bidang. Di sini berarti kita lanjutkan ke halaman berikutnya mengenai kedudukannya. Ada kedudukan titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Contoh titik terhadap garis berarti ada di halaman 31. Titik terhadap garis, Ibu akan ilustrasi. Nah, contoh titik pada garis misalnya untuk yang pertama dulu ya, untuk yang pertama yang ini nih. Untuk yang pertama yang ini dulu, kita akan menjelaskan dulu titik terhadap apakah untuk gambar yang pertama. Berarti di sini ada contoh burung yang dianggap sebagai titik. Dan di sini ada kabel yang dianggap sebagai garis. Berarti ini salah satu contoh kedudukan titik terhadap garis. Berarti yang ini titik terhadap garis, berarti ada sebuah garis misalnya ini ya, lalu kemudian ada sebuah titik di antaranya, berarti si burung-burungnya itu. Maaf ya jika titiknya tidak sempurna, berarti seperti ini. Berarti ini adalah salah satu contoh titik terhadap garis. Dan yang terakhir adalah ada sebuah bidang. Berarti ini kan ada bidang, ada bola. Berarti di sini bidangnya adalah lantai, dan bidangnya misalnya Ibu ilustrasikan. Ini bidang. Kemudian ada titiknya, ada bolanya. Berarti ini adalah kedudukan titik terhadap bidang. Nah, kira-kira paham sampai sini? Berarti tadi kita sudah bisa menyimpulkan ya, ada titik terhadap garis, ada
titik terhadap garis, ada titik terhadap bidang berarti. Oke. Nah, kira-kira sampai sini paham? Berarti tugasnya yang pertama adalah tadi apa coba? Diulangi lagi. Berarti tugas yang pertama, tugasnya adalah mencari contoh titik, garis, dan bidang dalam kehidupan sehari-hari, itu nomor 1. Dan nomor 2-nya, mencari dalam kehidupan sehari-hari titik terhadap garis dan titik terhadap bidang. Udah sampai situ. Sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.